Bulan November sudah memasuki pekan kedua. Menuju pertengahan bulan November ini, semua harus meningkatkan kehati-hatian, sebab bencana belum berhenti menunjukkan kebengisannya. Efek bulan purnama juga sangat menakutkan, karena bisa mempengaruhi perilaku air laut. Akan banyak terjadi kecelakaan di laut. Hal ini dipicu oleh pergerakan air laut yang tidak stabil. Fenomena alam yang berhubungan dengan laut wajib diwaspadai karena bisa berpotensi tsunami. Belum lagi ancaman dari gunung berapi masih sangat besar. Bahkan gunung-gunung yang selama ini dianggap sudah tidak aktif tiba-tiba mulai menggeliat. Lantas, daerah mana saja yang harus meningkatkan kewaspadaan? Bagaimana dengan hujan di akhir tahun? Mengapa Indonesia juga harus hati-hati dengan negara lain yang punya potensi merusak? Apakah karena mereka tidak suka kesejahteraan yang sudah tercipta? Menuju pertengahan bulan November 2025, harap berhati-hati. Karena bencana masih belum mereda, kali ini ancaman datang dari laut. Ada fenomena bulan kembar yang membuat air laut bergerak tidak stabil. Efek bulan purnama juga menakutkan. Yang paling parah, efek purnama ini bisa mengakibatkan guncangan hebat hingga memicu tsunami. Berbagai kecelakaan laut yang terjadi hingga hilangnya mata pencaharian nelayan juga perlu diperhatikan. Tapi tidak hanya laut yang memberi ancaman, karena bencana gunung berapi juga tak kalah mengerikan. Akan banyak gunung berapi yang sudah lama tidur mulai kembali aktif. Lantas, daerah mana saja yang harus waspada dengan erupsi gunung berapi dan hempasan tsunami? Apa saja yang akan terjadi di tahun depan yang berada di bawah naungan Shio Kuda Api? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hati-hati, memasuki bulan purnama pada November ini, ada fenomena menakutkan yang berhubungan dengan bulan. Munculnya bulan kembar adalah pertanda buruk yang berhubungan dengan terjadinya bencana-bencana dahsyat. Kewaspadaan harus ditingkatkan, terutama dampak fenomena bulan yang bisa mengakibatkan air laut bergerak liar tanpa keseimbangan. Amukan air laut bisa mengakibatkan banyak hal, mulai dari kecelakaan kapal hingga terjadinya tsunami besar. Madam Tiara mengingatkan masyarakat di beberapa daerah untuk menjauhi lautan. Sebab lewat kartu tarot, Madam Tiara mendapatkan gambaran buruk tentang terjadinya tragedi dari lautan. Hati-hati dengan ini, pergerakan bulan. Akan banyak sekali mungkin terjadi fenomena bulan ya. Ini efek dari purnama atau tiba-tiba ada bulan baru atau bulan kembar. Di 3 minggu lalu ada sosok fenomena alam twin moon ya. Nah, ini bisa ya, hati-hati karena bulan itu bisa menyebabkan efek negatif, yaitu pasang air laut pasang atau naik ya, level air laut naik. Nah, itu bisa mengakibatkan tadi ya, kasihan para nelayan di laut tidak bisa melaut. Transportasi laut hati-hati, harus melihat betul karena fenomena mungkin kapal laut tenggelam ya, atau mungkin juga kecelakaan di laut, atau juga hati-hati yang suka main ke pantai. Tolong diperhatikan betul fenomena alam sekitar. Sekiranya ombak tinggi atau ombaknya lagi liar, apalagi ombak dari barat atau angin dari barat, menjaga jarak dari air laut. So bisa saja tiba-tiba ada ombak liar tinggi dari barat dan langsung menelan. Nah, itu hati-hati ya. Ya, hati-hati di daerah pesisir pantai atau laut, termasuk Marunda, Ancol, Priok, semua ya, Jawa Barat ya, nah ya, Jawa Tengah juga kan, Pantura, Pantai Selatan ya, terus juga mungkin daerah yang sebentar, ini percaya nggak percaya ya, mungkin daerah-daerah yang masih punya istana, kesultanan maupun kerajaan yang masih aktif.
Itu kayaknya fenomena spiritual ya. Kalau kok masih ada bencana alam di akhir tahun ini di daerah-daerah khusus tersebut ya. Ini sampai 5 minggu ke depan. Tidak hanya air laut yang memicu munculnya banyak tragedi menakutkan. Kartu tarot milik Madam Tiara juga memberi atensi pada gunung berapi. Ancaman gunung berapi menjadi ancaman yang sangat serius. Karena banyak gunung yang sudah dianggap tidak aktif, tiba-tiba kembali menggeliat. Berdasarkan sinyal yang terbaca dari kartu tarot, muncul angka 9 yang bisa ditafsirkan bulan 9 atau tanggal 9. Memang harus hati-hati jika tiba-tiba berhadapan dengan segala hal yang mempunyai unsur 9. Kayaknya banyak pergerakan gunung ya, gunung volcano sepertinya. Bahkan volcano yang tidak aktif lagi, ini lambangnya tengah ya, kayak lambang abu-abu, entah besi entah gunung. Tapi saya melihatnya ini simbolisasi dari unsur gunung, unsur tanah ya, batu. Jadi hati-hati volcano yang bahkan sudah dingin ribuan tahun, jutaan tahun, tiba-tiba mukjizat dia bisa aja ajaib aktif kembali. Bisa aja menyebabkan gempa atau gerakan lempeng, jangan sampai jadi tsunami ya. Ada potensi tsunami sih dari bulan 9, ini ada IX9 atau dari tanggal 9 ya, itu dari kemarin sampai 9 hari ke depan itu akan ada ya, sampai 9 hari ke depan masih ada, sepertinya ada 3 ya, 3 sampai 9 pergerakan volcano atau pergerakan gunung. Bahkan gunung yang tidak aktif bisa saja tergerakkan, bukan bergerak sendiri ya, tapi tergerakkan secara logika oleh pergerakan volcano-volcano yang lumayan agresif. Mungkin utamanya di Indonesia ada 3 ya, 3 volcano yang masih bisa batuk-batuk ya, seperti itu, sampai 9 hari ke depan. Kota yang memiliki minimal 1 gunung api, gunung yang masih aktif ya, volcano, gunung api. Nah itu hati-hati ya. Satu itu mungkin selama sebulan ke depan hati-hati, masih ada potensi erupsi mungkin dari 3 gunung di 3 daerah berbeda. Mungkin salah satu Jawa, Pulau Jawa, salah 2-nya itu Lombok, salah 3-nya Sulawesi, utamanya Sulawesi Tengah. Hati-hati ya penduduk di sana. Tidak hanya sinyal angka 9 yang berbahaya, Madam Tiara juga mendapatkan angka 12 yang tak kalah menyengsarakan. Kemungkinan yang bisa dibaca dari angka 12 adalah segala hal yang berhubungan dengan udara. Madam Tiara mengingatkan bagi mereka yang akan menggunakan transportasi udara untuk berhati-hati. Tafsir dari angka 12 bisa saja jam 12 atau 12 hari dari hari ini. Kemudian ini 12 hari ya. 12 hari ke depan mungkin sebentar. Ini sepertinya dari udara, hati-hati ya. Dari udara mungkin ada 4, bisa ada potensial 4 kecelakaan pesawat udara. Ya, dimulai dari tanggal 12 November sampai akhir bulan 12 2025. Hati-hati ya, yang ingin berkendaraan memakai pesawat udara, hati-hati ya. Menjalani sisa tahun ini memang tidak ada pilihan kecuali berhati-hati, sebab masih banyak yang bisa mengancam keselamatan. Tapi sialnya, rangkaian bencana yang bagai tak berkesudahan itu masih akan terus terjadi hingga pergantian tahun nanti. Tahun 2026 yang berada di bawah kendali Shio Kuda Api bisa membawa kebahagiaan tapi juga keterpurukan. Peruntungan untuk di tahun kuda ya, Shio Kuda ya, ini mungkin ada 7. Ini ada angka 7 ya nak. Ada 7 Shio yang akan berpengaruh ya, alias akan beruntung, hoki ya, lucky ya. Dia akan beruntung bejo 7 Shio. Kalau Bunda lihat Shio ini biasanya teman-teman dekat dari kuda. Shio tikus ya, Shio kambing sesama ya, Shio kerbau, Shio babi, Shio naga, Shio ular masih oke. Tapi tenang, meski ada kemungkinan akan mengalami keterpurukan di tahun kuda api, tetapi tahun yang baru masih tetap datang dengan harapan-harapan baru. Kuncinya adalah menerapkan 3 rumusan yang akan disampaikan Madam Tiara. 3 rumusan, kalau Bunda pelajari di UI dulu, yaitu ambisi, kemampuan, usaha, disingkat menjadi AKU.
ambisi kemampuan usaha itu harus imbang, balance. Itu insya Allah ya akan bisa beruntung ya. Dan yang terakhir ya mengenai keberuntungan apa aja, tadi udah sebut ya 7 ya Nak ya, 7 sio yang bisa sama-sama beruntung di tahun kuda ya 2026. Jelang tutup tahun dan kemudian memasuki tahun baru, ancaman bencana alam belum akan mereda. Mulai dari bencana yang datang dari lautan, gunung berapi, hingga berbagai kecelakaan maut. Lantas bagaimana dengan curah hujan? Apa makna fenomena hujan mikroplastik? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Serangkaian bencana alam sepertinya memang belum akan berhenti. Bersama itu muncul pula fenomena hujan mikroplastik yang menurut para ahli bisa sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Tapi bagi ahli spiritual Feni Rama, ada pandangan berbeda dari fenomena hujan mikroplastik. Ia berpendapat bahwa hujan adalah cara alam membersihkan segala hal yang kotor. Hujan yang selama ini banyak melanda Indonesia bisa ditafsirkan secara positif, termasuk hujan mikroplastik yang menjadi alat pencuci bumi. Nah, ini kita kan lagi rame masalah hujan mikroplastik. Secara logika, mungkinkah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan seperti itu? Nggak ada kefikiran mungkin ya Allah untuk melakukan seperti itu. Tandanya apa? Ada udara di atas sana yang sedang tidak baik-baik saja. Tujuannya apa? Tuhan ingin memberitahu bahwa ada hal yang sedang kau hadapi gitu. Saya rasa kali ini benar-benar Tuhan turun langsung. Nggak bisa dimain-mainin kalau menurut saya. Sampai air hujan jadi mikroplastik itu kan berarti kan ada polusi udara yang sangat luar biasa, menakutkan untuk tubuh kita kan, untuk manusia, untuk alam semesta. Ya, alhamdulillah sudah ketahuan dan harusnya segera dicari tahu kenapa gitu kan, diusut secara tuntas, menurut saya seperti itu. Fenomena hujan mikroplastik barangkali memang ada hubungannya dengan cara alam membersihkan bumi. Apalagi banyak yang harus dibersihkan sepanjang tahun 2025 ini. Berbagai peristiwa bencana sejatinya bisa dimaknai bukan sebagai malapetaka, tapi sebaliknya, dari bencana kita belajar tentang banyak hal, termasuk belajar memberi arti bahwa bencana merupakan cara Tuhan membersihkan semua hal yang kotor. Sebagai ahli spiritual, Feni melihat tahun ini memang menjadi tahun pembersihan, sehingga wajar jika tiba-tiba muncul hujan mikroplastik. Mungkin saja hujan mikroplastik bermanfaat untuk membersihkan semua yang tidak bersih. Kalau yang saya rasakan bukan hanya sampai 2025 tapi sampai pertengahan 2026. Jadi PR-nya ini sampai 2026 kita akan mengalami, tapi saya minta tolong kita jangan memandang dari sisi sudut bahwa ada lihat banjir atau lihat hujan seperti ini, tapi kita pandang dari sisi positifnya bahwa ada yang sedang Tuhan jalanin, bisa jadi untuk membersihkan segala polusi-polusi yang ada di udara yang kita sebagai manusia tidak melihat, tidak tahu dan tidak mampu untuk melakukan sebuah hal. Akhirnya dengan cara Tuhan itu dibersihkan dengan melalui air gitu. Jadi dibuang, dihanyutkan lagi oleh air. Tapi, mengapa pengaruh negara luar harus diwaspadai agar tidak mengganggu stabilitas nasional? Mungkinkah sedang ada konspirasi yang sedang dirancang? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Sebagai ahli spiritual, Feni Rama hanya bisa menitipkan pesan kepada masyarakat luas. Tidak hanya harus waspada pada setiap bencana, karena ada bencana lain yang tak kalah berbahaya. Bencana yang datang dari orang luar yang berusaha merusak negara kita. Kita harus selalu berhati-hati dalam menjaga diri agar tidak menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang tidak menyukai negara ini. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu ingin memanfaatkan situasi yang tidak kondusif di dalam negeri. Iya, yang saya khawatirin yang mudah-mudahan tidak terjadi. Jangan menjadi pintu masuk untuk orang-orang yang di luar sana yang tidak suka dengan Indonesia untuk memanfaatkan kondisi ini. Itu sih harapan saya, karena kasihan dengan pemerintah yang sekarang, Pak Prabowo khususnya ya
dengan cobaan yang merapikan hal-hal yang banyak gitu ya. Jangan sampai ini jadi PR yang berat juga, karena menjadi pintu masuk untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meruntuhkan Indonesia kita gitu. Konspirasi-konspirasi itu ada karena kan ada suatu kaum yang ingin menguasai dunia, yang ingin membuat negaranya sendiri, dan itu diisi oleh orang-orang yang menurut saya sangat-sangat pintar, sangat-sangat cendekiawan, ya bukan orang-orang di golongan yang bisa kita remehkan. Justru ini orang-orang yang luar biasa. Itu yang salah satunya yang saya khawatirkan seperti itu gitu, konspirasi seperti itu. Berbagai macam bencana masih menyisakan kengerian menjelang akhir tahun ini. Tapi celakanya, ternyata bukan hanya ancaman bencana alam yang bisa membahayakan. Fenomena orang luar yang tidak suka dengan negeri ini juga bisa membahayakan. Semoga Tuhan akan selalu memberikan perlindungan, sehingga kita semua bisa selamat dari segala macam mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.